Mas Genjo, minta tolong boleh? Opo? Itu saya punya pancing, itu sudah tak tajam, sudah tak jitu. Jadi kalau buat saya mancing itu selalu lepas Mas Genjo. Tolong, itu saya punya mata pancing yang sudah pendek lah. Tolong buatkan boleh nggak? Engkau kalau gosok mesti diusuk-usuk gitu ya. Jadi cepat pendek itu. Habis itu saya gosoknya kurang paham Mas Genjo. Hmm. Terus mau macam mana kalau nggak minta tolong sama Mas Genjo? Oh ya. Ya. Oke, nanti saya buatkan ya. Nah, oke, buatkan yang jitu ya. Oke, insya Allah lah saya buatkan nanti yang seperti biasa saya pakai itu. Iyalah, nanti jadi kalau hari Minggu kalau saya mancing kan, biar saya dapat banyak Mas Genjo, biar nggak ceprot-ceprut. Masa saya punya pancing sudah pendek. Pendek ya? Pendek. Jadi cepat lepas kalau macam itu Mas Genjo, tolong ya. Oh ya, oke, saya usahakan ya. Oke. Mau pakai bahan apa? Bahan yang dari itu, Per ke spring itu. yang dari spring dari kasur itu apa itu namanya, per ya itu. Per itu. Yang dari per itulah, biar kuat itu Mas Genjo. Oke, saya Ya. buatkan ya. Oke ya. Oke, sip. Number 1. Oke kawan ya, sekarang saya mau buat mata pancing belut pesanan kawan saya ini Pak Kirun. Dia mata pancingnya udah pendek karena sering digosok-gosok, jadi udah pendek lah. Kalau dia udah pendek kan gampang lepas lah, istilahnya kan model ini melengkungnya gini, sininya udah pendek jadi gampang lepas. Jadi saya mau buatkan dia mata pancing. Sekali saya pun mau buat sendiri dipakai, karena itu hari pun paling saya hilang satu, entah digondol belut entah digondol apa itu. Jadi saya pun mau buat lagi untuk persediaan. Ini bahan yang saya pakai ini dari spring atau per lah, per baja. Kalau mau pakai bahan seperti ini, kadang pun ada per yang dia nggak kuat kan. Jadi kawan kalau mau buat mata pancing, umpamanya belutnya itu lumayan besar-besar, pakai bahan ini per, tapi lihat pernya dia kuat nggak. Ada juga yang per istilahnya bahannya bukan baja lah, istilahnya dia nggak kuat. Jadi perlu dipilih bahannya biarpun sama-sama per. Satu bahannya ini, dua saya pun ada pakai ini kawat baja dari itu ban mobil atau tayar mobil itu. Tapi tayar mobil pun dalamnya dia punya kawatnya itu pun nggak sama, istilahnya ada yang kecil itu pun kurang kuat lah ya. Tengok-tengok ukuran belut yang kita pancing lah. Kalau kita pakai cari yang kawatnya agak besar, karena di sini belutnya ya lumayan besar juga. Kalau kawatnya yang kecil itu seringnya nggak tahan. Oke, kita memulai membuatnya. Bahan yang saya pakai cukup simpel kawan. Saya kalau buat mata pancing simpel, cuma ini yang bahan saya butuhkan dan gosok ini dua macam saja saya sudah bisa untuk buat mata pancing. Oke, kita memulai cara buatnya gimana ya. Ini bahannya kita luruskan dulu kawan ya. Ini kan posisinya bengkok macam ini, diluruskan dulu biar senang kita membentuk ini pun yang kuat kawan. Oh gitu ya Mas ya. Kita mulai ya cara pembuatan pancingnya. Ini kawan, ini sudah saya luruskan. Ini kan ukurannya terlalu besar lah istilahnya, biar agak ramping sedikit, biar tak terlalu besar. Ini kan bahan kawatnya ukurannya besar, biar agak ramping sama kasih tajam ujungnya. Kita gosok dulu. Saya pakai alatnya manual kawan. Gosok gini aja, nggak pakai grinder mesin. Saya pakai bahan manual. Gosok biasa aja gitu. Gosok. Dikasih gosok biar ramping, jadi menurut selera kita, jadi biar nggak terlalu besar lah, jadi nggak terlalu besar biar gampang ketelan gitu.
Oke, kita gosok dulu kawan ya. Ini kawan, ini sudah saya gosok, sudah agak ramping lah. Ini ujungnya pun sudah sedikit tajam lah, tapi belum tajam banget lah. Ini tinggal kita bentuk. Nanti kalau sudah kita bentuk, baru kita kasih rapi bentuknya. Saya bentuknya pakai ini kawan. Saya pakainya pakai ini, sininya. Pakai sininya kawan ya. Kalau mau bentuknya model agak bulat, pakai ini. Kalau kita bentuknya mata pancinya yang segi, kita pakai yang ini. Tergantung selera kita, maksudnya bentuk mata kail ya gimana lah. Tapi kalau saya biasa buatnya, saya pakai sininya. Jadi bisa bentuk bulat lah. Kalau pakai yang sini nggak bisa bulat. Kalau sini kita kasih bengkokan sedikit-sedikit, baru bentuknya bisa bulat gitu. Oke, kita bentuk dulu kawan ya. Kita bentuk ini, kita speed gini, ukurannya gimana selera kita agak-agak kita bentuk sedikit-sedikit, kasih ini bengkoknya sedikit-sedikit kawan ya. Jangan terus kasih bengkok, sedikit, ambil lagi sininya sedikit lagi. Nah, jadi dia bisa bentuknya bulat. Ini hasilnya kawan, sudah saya bengkokin, hasilnya kayak gini. Ini mata kail yang biasa saya pakai, bentuknya kayak gini. Saya kalau pakai mata pancing nggak pernah yang ada apa itu namanya, rawit atau gretelnya itu. Saya dari dulu mancing belut nggak pernah pakai pancing yang jenis kayak gitu. Saya selalu pakai yang jenis biasa kayak gini, yang nggak ada gretelnya. Ini bentuknya kayak gini, mata pancing yang saya pakai. Saya memang nggak mau lah, saya nggak mau pakai yang ada gretelnya. Kadang susah melepasnya, dan juga kadang kalau kena belutnya, kadang dia karena yang ada gretelnya kan mesti dia kenanya, lepasnya susah, kita lepasnya mesti susah. Kadang belutnya pun kadang nggak tahan, dia mati. Masalahnya kita mancing belutnya kita usahain hidup sehat. Masalahnya ada customer yang nungguin kita mau beli dan belutnya maunya yang hidup gitu. Jadi memang dari dulu saya pakai mata pancingnya kayak gini, nggak pernah yang ada gretelnya, nggak pernah. Lagi pula kalau saya mancing kan istilahnya nggak mau ketelan dalam, itu nggak mau. Dia makan terus tarik, nah, gitu. Masalahnya gitu, kalau nanti susah lepasnya, belutnya nanti kadang gampang mati, percuma. Nanti yang beli nggak mau yang mati, mau yang hidup. Promosi nih. Bukan promosi lah, kenyataan. Oke kawan, tinggal kita bentuk sini untuk tempat talinya. Kalau tempat talinya saya biasanya saya kasih bengkok, nanti masuk talinya. Bukan yang kasih gepeng, enggak, saya kasih bengkokan buat tempat talinya. Oke, kita bentuk dulu yang buat tempat talinya kawannya. Ini yang depan udah siap, tinggal gosok saja lah, sama ngerampingin bentuknya. Oke, ini kawan. Oke kawan, ini hasilnya. Ini buat taruh tempat talinya sini. Nah, ini buat taruh tempat talinya. Ini saya kasih bengkok buat tempat talinya. Tapi kalau bahan yang dari apa ini, kawat ban mobil, kalau kasih bengkok sininya tempat talinya mesti sambil dibakar. Kalau nggak sambil dibakar, memang dia mesti patah. Ini bahan ini kuat tapi rapuh. Kalau kasih bengkok yang 99 derajat bengkoknya, 90 derajat bengkoknya, dia pun udah patah. Nggak seperti bahan yang ini dikasih bengkok nggak perlu dibakar pun bisa. Ini hasilnya, mata pancing yang selalu kita pakai. Ini kuat kawan, bahan ini sangat kuat. Kita untuk tarik 1 kilo lebih tahan dia.
Janji jangan buat tarik tunggak saja ya. Ini hasilnya. Ini kita masukkan talinya. Ini bahan tali yang kita pakai tali rapia ini namanya. Tali apa? Pakai Don? Rapia ya? Rumput Jepang. Rumput Jepang. Ada yang ngomong ini rumput Jepang, ada yang ngomong ini rapia. Nah, kita pakai tali ini dan ukurannya kalau ini kebesaran dikasih kurang lah, umpamanya ini kebesaran. Tapi kalau menurut saya lah, kalau besar itu kita tariknya nggak sakit tangannya. Kalau itu hari pun saya talinya terlalu kecil, pas jumpa belut yang besar itu nariknya memang tangan kita sakit, buat nahannya itu sakit kalau talinya terlalu kecil. Jadi enakan yang agak besar lah buat narik. Kita pasang talinya, masukin gini, nah, masukin gini. Ukuran talinya biasanya pakai satu gini lah, satu depa gini lah. Ini belum jadilah, ini ukuran mentahnya belum jadinya, satu depa gini. Nah, nggak perlu panjang-panjang lah, kita masuk belut pun segini udah dalam. Kadang belut taruh pun terus makan. Nah, gini kita ikatnya ini. Kalau saya ini kasih pusing, nah kayak gini, dikasih pusing kali, terus masuk yang arah berlawanan sini. Ini ke sini, ini yang satu sini, yang satu ke sini. Nah, arahnya berlawanan. Jadi dia buat masukinnya kalau arah berlawanan itu kan bisa lurus. Kalau satu arah memang susah. Ini bentuk depannya kayak gini kawannya, talinya. Kayak gini. Ini cabang kayak gini. Nah, ini tinggal ini masuk sini satu, masuk sini satu. Nah, ini tinggal kita buat talinya. Biasa ada yang senang itu pakai yang digantung itu, digantung pakai ini ditaruh alat digantung, nanti udah buat tali sendiri lah. Nah, ataupun yang pakai cara manual gini. Nah, biasa saya kadang pakai yang manual gini lah. Kalau kayak gini kita bisa kira-kira modelnya gimana. Kadang kalau yang pakai gantung itu bentuk talinya itu keras, jadi waktu kita gini masuknya, menurut saya lah, kalau keras tangan kita udah kena lumpur, kita masuk ke lubangnya itu posisinya, kalau talinya keras itu susah, macam licin gitu. Jadi kalau kita pakai tali kayak gini manual sendiri, biarpun ininya sampai panas sakit, itu menurut saya itu hasilnya memuaskan lah menurut saya. Maksudnya nggak keras, kita waktu masukinnya itu diginikannya, itu lembut, masuknya senang. Nah, kayak gini. Kadang ada yang lihat, wah tali pancingnya besar. Memang saya sengaja pakai yang besar gini, istilahnya untuk megang gini, nariknya itu nggak sakit di tangan. Nah, belut itu nggak takut sama tali yang besar, itu nggak takut. Dia ingatnya umpan saja, ada umpan terus disambar. Oke, kita buat talinya kawan ya. Kita buat talinya, kita tambang dulu pakai manual aja lah. Oke. Ini yang pesan pancing saya suruh buat talinya, saya suruh sendiri pakai manual kayak gini. Memang ada itu alatnya yang buat digantung, alatnya ada kita yang buat digantung itu talinya. Tapi saya dulu pernah yang pakai alat kayak gitu, hasilnya kalau untuk masukkan ke lubang belut itu, kalau tangan kita udah licin tuh, karena dia keras susah. Jadi saya nggak mau lagi, saya pakai cara manual gini aja.
Iso ora pakai rono nambang. Hasilnya ra mening kok. Iso tapi hasilnya ora apik. Lihat yang depan. Mas Genjo Marti tadi nambahnya. Lain ya? Ini yang belakang pakai run. Ini yang depan, coba yang depan. Yang depan lain. Yang depan tadi Mas Genjo Marti. Ini yang depan. Cantik. Terus ini yang saya. Kok cantik yang depan ya? Hah? Ini yang gimana belakang. ya? Ini yang depan. Ini Genjo Marti kalau nambang kayak gini. Nah. Lain ya? Gimana pakai run? Ya, kurang seru. Kurang anu. Kurang anu. Kurang. Ini orangnya dari tadi dia minta buatkan pancing. Katanya pancingnya udah pendek. Udah pendek, sudah sering ceprut ya. Oh. Itulah saya. Masalahnya mata pancing dia udah lama juga lah. Udah sering digosok-gosok jadi udah pendek. Udah saatnya ganti. Oke kawan, ini hasilnya. Ini hasilnya. Udah talinya. Nggak terlalu panjang sangat lah, talinya segini aja. Ini mata pancingnya. Oke kawan, ini bukannya saya amar apa bukan, maksudnya saya menunjukkan. Kadang ada yang tanya mau lihat mata pancing yang biasa saya pakai, jadi saya buat tutorialnya membuatnya. Semoga bermanfaat. Siapa tahu ada yang buat mata pancing seperti ini. Kalau para pemancing yang udah biasa mungkin udah biasa mancing, udah tahu lah cara buat pancing belutnya. Tapi yang belum tahu cara buat pancing belut, ya kayak gitu caranya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam dari saya, salam satu hobi. Semangat selalu. Saya Genjo Marti bersama kawan saya, channel Armet Yun. Ini yang pesan pancing, channel Armet Yun. Ikutin terus ya channel saya Genjo Marti dan juga kawan saya Armet Yun. Jumpa lagi di kesempatan mancing belut dan mencoba pancing baru yang akan datang. Ikutin terus ya kawan. Sampai jumpa lagi di acara mancing belut. Oke, salam satu hobi.